Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. PJJ hari ini Ibu akan melanjutkan konsep mall yang kemarin sudah Ibu jelaskan di bagian pertama. Sekarang adalah konsep mall bagian kedua. Kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep mall bagian kedua ini tentang mol yang menyatakan sejumlah volume gas. Jadi di sini nanti kalau kita bicara tentang volume, maka itu adalah untuk zat yang berwujud gas. Ya. Kalau kemarin kita membahas mol yang menyatakan sejumlah massa, kita sebut dengan volume massa molar. Ya, sekarang mol menyatakan sejumlah volume, kita nyatakan dalam volume molar. Ya, apa itu volume molar? Ya, volume 1 mol gas yang diukur pada keadaan standar atau STP. Apa itu keadaan standar atau STP? Keadaan standar atau STP, STP itu standar temperature and pressure, yaitu keadaan yang dinyatakan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Jadi kalau suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer, itu keadaan seperti itu dinyatakan pada keadaan standar atau STP. Ya, standar temperature and pressure. Volume gas, ya, volume gas pada keadaan standar itu 1 molnya sama dengan 22,4 liter. Gas apa saja? 1 mol gas pada keadaan standar tersebut volumenya 22,4 liter. Maka nanti untuk menghitung volume gas apa saja, maka dirumuskan V sama dengan N, N-nya mol kali 22,4. Jadi kalau menghitung volumenya, mol kali 22,4 liter. Maka kalau menghitung mol dari volume gas adalah volume dibagi 22,4 liter. Ini dengan catatan pada keadaan standar. Nanti kalau tidak pada keadaan standar, beda cara menghitung volume gasnya. Ya, maka secara ringkas, ya, ini seperti tadi, mol dengan volume. Ya, kalau mencari volumenya dari molnya, maka dikali 22,4. Kalau mencari mol dari volumenya, ya, volumenya dibagi 22,4. Ini panahnya ke sini. Maka kalau kita ringkas konsep mol dari rumus 3 macam konsep tadi, yaitu mol hubungannya dengan jumlah partikel, mol hubungannya dengan massa, dan mol hubungannya dengan volume, kita ringkas rumusannya seperti ini. Ya, mol ada di tengah-tengah. Dari mol bisa dicari massa atau dari massa mencari mol. Mol bisa dicari jumlah partikel atau dari jumlah partikel bisa dicari mol. Dari mol bisa dicari volume atau dari volume bisa dicari molnya. Bisa juga dari massa dicari volume dengan mencari molnya dulu, atau dari jumlah partikel dicari massa
maka dicari molnya dulu, baru dicari massa. Nah, ini konsep mol ini harus betul-betul kalian pahami, karena ini sangat penting sekali nanti dalam konsep-konsep penghitungan kimia, ya, menghitung zat-zat dalam persamaan reaksi kimia. Ya, konsep mol ini sangat-sangat penting. Oleh karena itu harus kamu pahami betul konsepnya ini, ya. Massa, volume, dan jumlah partikel. Nah, sekarang contohnya, contoh soal yang menghitung volume. Berapa volume 3 mol gas hidrogen pada STP? Gas hidrogen 3 mol H2. Gas hidrogen itu harus ditulis dalam bentuk molekulnya, yaitu H2. Tidak boleh H saja. 3 mol H2. Berapa volumenya? Ya, tadi kalau diketahui mol, kemudian dicari volumenya, ya, pada keadaan standar, ya, STP, V sama dengan N kali 22,4 liter. Jadi tinggal ini 3 kali 22,4 liter. Sama dengan ini 12. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. 3 kali 2, 6 liter. Nah. Kemudian yang kedua, berapa volume 8 gram oksigen pada keadaan standar? Nah, ini yang diketahui massa. Jadi diketahui massa, dicari volumenya. Maka nanti harus dicari molnya dulu, baru dicari volumenya. Ya. Diketahui massa 8 gram O2. Dicari molnya, jadi N sama dengan rumusnya tadi gram per ml. 8 dibagi 32. Ini ml-nya 32. Ya, ini 1/4 ya, jadi 0,25 mol. Kemudian baru dicari volumenya. Volumenya N kali 22,4 liter. 0,25 kali 22,4 liter. Ini ya, sama dengan, jadi ini sama dengan dibagi 4 ya, dibagi 4, 22 bagi 4, 25, 6 liter. Kemudian yang ketiga, berapa mol gas CO2 yang terdapat di dalam 5.600 ml gas tersebut? Berapa mol? Jadi yang dicari mol, diketahui volumenya 5.600 ml. V-nya 5.600 mili. Nah, karena ini dalam mili, maka harus dijadikan liter dulu. Nah, berarti dibagi 1000 sama dengan 5,6 liter.
liter. Berapa mol? Berarti yang dicari molnya N sama dengan V dibagi 22,4 liter. 5,6 dibagi 22,4 liter. Jadi sama dengan 0,25 mol. Ya, ini yang nomor 3. Diketahui volume, dicari mol. Ya. Nah, ini kita menghitung volume gas pada keadaan standar. Bagaimana kalau menghitung gas tidak pada keadaan standar? Sekarang bagaimana menghitung volume gas yang diukur tidak pada keadaan standar? Artinya tidak pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ya. Kemungkinannya ada 2. Yang pertama, mungkin gas itu diukur pada suhu dan tekanan tertentu. Suhu dan tekanan tertentu itu artinya tidak sama dengan keadaan standar tadi. Maka gas itu akan dianggap sebagai gas ideal. Nanti memakai rumusnya adalah rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya adalah mol, R-nya tetapan gas ideal atau tetapan Rydberg, besarnya adalah 0,082 liter atmosfer per mol derajat Kelvin. Kemudian T-nya adalah suhu, nanti dalam derajat Kelvin. Kalau diketahui dalam derajat Celcius, maka harus diubah dalam derajat Kelvin. 1 derajat Celcius adalah 273 derajat Kelvin. Kemungkinan yang kedua, gas itu diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas lain. Jadi ada 2 gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Maka nanti memakai berlaku hukum Avogadro-Gay-Lussac yang kemarin sudah kamu pelajari di hukum dasar kimia. Ya, V1 per V2, N1 per N2. Jadi nanti V1 ini volume gas yang pertama, V2 volume gas kedua, N1 mol gas pertama, dan N2 adalah mol gas kedua. Nah, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan volume 1,7 gram gas amonia NH3 pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan 76 cm3. Nah, ini 27 derajat Celcius berarti tidak pada keadaan standar. 76 cm3 tekanannya ini sebenarnya sama dengan 1 atmosfer. Jadi tekanannya 76 cm3 sama dengan 1 atmosfer. Meskipun tekanannya 1 atmosfer, tapi suhunya tidak 0, suhunya 27 derajat Celcius. Berarti ini tidak pada keadaan standar. Maka ini kita memakai rumus yang atas, gas ideal. Ya. Diketahui masanya, ya, gramnya 1,7 gram. Kemudian suhunya, T-nya 27 derajat Celcius. Nanti ditambah dengan
ditambah 273 jadinya 300 derajat Kelvin. Kemudian tekanannya P 76 cm Hg sama dengan 1 atmosfer. Ditanya adalah V-nya. Nah, kita masukkan. Nanti PV sama dengan nRT. Nah, N-nya adalah mol, maka kita cari dulu molnya. N-nya adalah gram per mR. mRNH3 kita cari dulu. N-nya 14, hanya 3 kali 1 jadi 17. Jadi di sini gramnya 1,7 dibagi 17 sama dengan 0,1 mol. Kemudian kita masukkan dalam rumus PV sama dengan nRT. P-nya 1, ya, ini yang 1 atmosfer. Kemudian V-nya dicari, N-nya 0,1, R-nya 0,082, T-nya 300. Jadi V sama dengan, ya, ini kali dulu, ya, 3 kali ini 6, 3 kali 8 24, ya, nolnya 2, komanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berarti 2,46 liter. Ya, ini soal yang pertama. Gas diukur pada suhu dan tekanan tertentu. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan volume dari 22 gram gas CO2 jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan 2 liter gas oksigen yang masanya 4 gram. Gas CO2 diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan oksigen. Berarti ada 2 gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, yaitu CO2 sama O2. Berarti kita memakai cara yang kedua, yaitu hukum Avogadro-Gay-Lussac dengan rumus V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Kalau kita ilustrasikan, ini gas CO2, ini O2. CO2-nya diketahui gramnya 22 gram. Kemudian O2-nya diketahuinya V-nya 2 liter. Masanya 4 gram. Ya, ini detailnya. V-nya berapa? Diukur pada P dan T sama, pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, nanti rumusnya V1 per V2, N1 per N2. N-nya ini dicari dulu, molnya. Jadi kita cari dulu molnya. Ini MR-nya
C-nya 1 kali 12 tambah 2 kali 16, 12 tambah 32, 44. Jadi molnya atau N-nya NCO2 22 dibagi 44, ini 0,5 mol. Sedangkan yang ini CO2 kita cari dulu M-nya gram per ml, 4 dibagi 32, O-nya ml-nya 16 kali 2 ya. Jadi ini 1/8, 0,125 mol. Nah, sekarang kita masukkan dalam rumus VCO2 dibagi VO2 sama dengan NCO2 dibagi NO2. Kita masukkan VCO2 nya dicari, VO2 nya 2, NCO2 nya 0,5, NO2 nya 0,125. Ini perkalian silang ya. Jadi VCO2 nya sama dengan ini kali ini 2 kali setengah berarti 1 dibagi 0,125. Ini 1/8 berarti 8-nya dibawa ke atas, jadinya 8 liter ya. Jadi VCO2 nya ketemu 8 liter ya. Demikian anak-anak, kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh silahkan japri ibu ya. Kalau sudah paham maka silahkan berlatih soal di bagian tugas, silahkan dibuka, kemudian nanti hasilnya dikirimkan ke ibu ya. Jangan sampai tidak paham tidak bertanya ya. Silahkan bertanya, ibu sangat senang kalau kalian bertanya. Tidak paham tapi bertanya ya. Jangan sampai tidak paham tapi diam saja kemudian berlarut-larut dalam kebingungan ya. Konsep ini sangat penting. Konsep mol nanti akan dipakai terus sampai kelas 12, sampai kalau kamu mau kuliah mengenai kimia gitu ya. Ya, sekian dulu konsep mol yang ibu jelaskan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.